Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 8D. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalau Bapak nanya bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, Bapak harap atau Bapak juga mengharapkan kalian agar tetap sehat. Gimana sih agar tetap sehat? Yang pertama kalian harus jaga kondisi tidur yang cukup, ya. Kemudian asupan makanan juga jangan sembarangan. Laki-laki nih, biasanya makan gorengan, ya, makan es. Ya, kemudian yang terakhir itu pola tidurnya harus dijaga karena apa? Karena kalian sudah mulai beraktivitas kembali, ya, sudah mulai masuk sekolah, ya, sudah padat jamnya, ditambah atau kalian kurang tidur, nah itu bisa menyebabkan sakit, ya. Paham ya? Oke, silahkan sebelum memulai pembelajaran, alangkah berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Rifki untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke. Adi Prawira Ramdhani. Sakit ya? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Ahmad Fahri Asani. Sakit juga. Sudah berapa hari? 2 hari. Alja Syafira. Hadir ya. Asyifa. Hadir ya. Santika. Tesya. Fatimah. Gadis Aulia. Hadi Ihsan. Hadir. Elsa. Lestari Amelia. Lituhayu Aska. Nur Salsabila. Nilam. Rifki Putra. Hadir ya. Rifki sehat Rifki? Sehat ya, alhamdulillah ya. Rafa Bayu Segara. Reva Apriliani. Septian Tri Andana. Sakit ya? Sudah berapa hari? Sudah ditengok? Kalau sudah lebih dari 3 hari, ya misal besok tidak berangkat, akan ditengok ya. Yang terakhir, Sakira Dwi. Hadir. Oke, berarti yang hadir ada 16 orang. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, Bapak harap, mohon kalian berdiri dulu. Indonesia tanah tumpah di sanalah berdiri jadi pandu
Indonesia kebanggaan, bangsa dan bangsa. Marilah kita berdoa, Indonesia berdaulat. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa mudanya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak, terlihat ya? Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang menganalisis unsur teks laporan hasil observasi. Ya, sebelum menganalisis, kita sudah pernah belajar tentang apa? Tentang pengertiannya. Nah, sekarang unsur teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur teks laporan hasil observasi dan dapat menjelaskannya baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Oke, Bapak harapkan nanti setelah kalian mendapatkan pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasikan unsur teks laporan hasil observasi. Oke, ini tujuannya. Oke. Pertanyaan pematik. Oke. Kelihatan ya? Oke. Apa yang dimaksud unsur LHO? Ada yang tahu? Apa sih unsur LHO? Atau ada berapa unsur LHO? Ya. Sesi ada berapa? Ya, unsurnya ada berapa? Ada 3. Oke, apa saja? Ya. Oke. Salsa? Mau menjawab? Oke, pengertiannya apa? Apa sih LHO itu? Ya. Apa? Oke, bagus. Ada tambahan yang lain? Apa itu pengertian dari LHO? Kemarin Bapak sudah jelaskan. Gadis? Tahu? Sakira? Apa itu? Oke, ya. Jadi jawabannya Salsa, jawabannya Sakira itu sudah benar. Ya, jadi pengertian teks LHO itu adalah berupa pengamatan atau fakta. Nah, sekarang yang akan Bapak jelaskan itu tentang unsurnya. Ya. Oke. Terlihat ya? Oke, tadi benar. Kata siapa ada 3. Saya sebelumnya sudah baca-baca ya. Nah, ya. Oke. Teks LHO yaitu sebuah teks yang berisi laporan atau penjelasan tentang suatu objek atau situasi berdasarkan hasil pengamatan. Ya, tadi betul kata siapa? Kata Sakira.
Ya, objek secara umum yaitu sesuatu yang menjadi fokus perhatian, penelitian, atau tindakan bisa berupa benda, hal, peristiwa, atau orang yang menjadi sasaran. Ya, betul tadi kata salsa. Jadi pengertiannya ini. Ya, diingat-ingat ya anak-anak. Sudah ditulis? Sudah ya, oke. Kalau sudah, oke, sekarang Bapak lanjut untuk menganalisis unsur teks LHO. Ya, perhatikan. Sebuah teks laporan hasil observasi ya yang mengandung data merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di dalam laporan hasil observasi, data berisi fakta yang sesuai dengan topik yang diangkat. Semua data dalam teks laporan hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Pak, berarti kalau teks laporan hasil observasi itu tidak boleh ngarang ya? Betul atau tidak? Betul ya, berarti harus sesuai dengan fakta. Bagaimana mencari faktanya? Nah, pinter. Melakukan pengamatan. Bisa objek. Objeknya itu apa saja? Bisa apa saja? Bisa orang, kemudian benda, kemudian tempat. Oke, paham sampai di sini? Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut. Nah, lanjut ke strukturnya. Ya, tadi benar kata Cesia ada 3. Yang pertama itu apa Cesia? Pembuka atau deskripsi atau pertanyaan umum. Ya, setiap jenis teks memiliki struktur yang setiap teks memiliki struktur pembangunnya, yaitu juga teks LHO adapun sebagai teks pada umumnya terlepas bentuk berupa makalah atau artikel ilmiah populer. Dengarkan. Struktur teks laporan hasil observasi dibentuk oleh bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada definisi umum. Yang kedua ada definisi bagian. Yang terakhir ada kesimpulan. Apa sih definisi umum? Apa sih definisi bagian? Dan apa sih itu kesimpulan? Oke, kita bahas sama-sama. Ya. Yang pertama definisi umum atau pertanyaan umum. Apa itu pertanyaan umum? Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Hal umum tentang suatu atau kondisi objek yang akan dikaji. Ya, kondisi yang dimaksud adalah bentuknya, sifatnya adalah informasi tambahan. Ya, biasanya pertanyaan umum dimulai dengan menjelaskan definisi atau objek penelitian. Ya, tadi tentukan dulu objeknya. Ya, mau orang, benda atau tempat. Oke, yang kedua apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi ini berisi penjelasan detail tentang objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh. Ya, seperti apa bagian tubuh itu? Ada yang tahu? Rizky? Salsa? Ya, bagian tubuh seperti kaki, ya ekor, ya. Kalau binatang ya, kemudian mata, ya, itu bagian tubuh. Kemudian pola makan. Nah, pola makan juga binatang beragam ya. Ada yang karnivora pemakan daging. Ya, terus apa lagi? Herbivora pemakan tumbuhan atau sayur. Kemudian yang terakhir apa? Omnivora pemakan segala. Oke, kemudian habitat. Nah, biasanya juga habitat ya. Habitat ada di 2 alam, ya 2 alam itu ada di darat, ada di air ya. Biasanya apa kalau 2 alam itu? Contohnya binatang. Kepiting, terus apa lagi? Buaya, kemudian kura-kura termasuk tidak? Ya, kura-kura dan lain sebagainya. Oke. Kebiasaan unik. Nah, biasanya kalian punya hewan tidak di rumah? Punya apa? Kucing? Kucing. Kebiasaan uniknya apa?
tidur. Makan tidur. Nah, itu bisa menjadi deskripsi bagian. Oke, dan lain-lain. Pada bagian ini juga dijelaskan secara detail deskripsi objek berdasarkan kelompoknya. Tadi ya, pola makan, bagian tubuh, ya, kemudian kebiasaan, ya, dan lain sebagainya. Paham? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Apa itu? Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi baik manusia maupun alam secara umum. Bisa tidak? Maksud ini apa? Tahu tidak artinya apa? Maksudnya gimana sih Pak manfaatnya? Oke. Ya, tadi kalian punya hewan peliharaan kucing. Ya, kalian observasi kucing itulah dari pola makannya, kemudian dari keunikannya. Ya, kemudian suatu saat apa? Kucing itu kalian misalnya adopsi untuk orang lain misalnya, ya. Nah, orang lain itu kan mengetahui dulu, oh ternyata makannya seperti ini, keunikannya ini. Nah, itu untuk orang lain, untuk manusia. Paham ya? Paham ya? Oke, selanjutnya mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Sama, ya, sebuah teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Ya, struktur berarti susunan. Ya, menurut Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil atas 3, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kesimpulan atau manfaat. Berarti sama saja Pak Anderson ini Pak. Iya, ya, Anderson ini membuat teorinya yaitu ada 3. Yang pertama definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, lanjut ya. Oke, untuk lebih detailnya atau lebih mudah dikenal, teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian. Definisi umum itu termasuk pembuka. Jadi kalian kalau menulis sesuatu pasti harus ada pembukanya. Ya, bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Ya. Jadi kalian mau ngamati apa dulu nih? Hewan, orang, ya, tempat atau benda. Ya. Terus yang kedua ada isi atau deskripsi bagian. Tadi kalau hewan kalian bagi-bagi, ya, dari pola makannya, keunikannya, bagian tubuhnya, ya. Kalau orang apa? Ada yang tahu? Kalau orang apa isinya? Apa? Tentang, ya, kebiasaannya hampir sama ya. Kebiasaannya, kemudian apa lagi? Apa? Ciri-ciri, ya, ciri-cirinya seperti apa, rambutnya, ya, kemudian kulitnya dan lain sebagainya. Kalau tempat, bagaimana observasi tempat nih? Ya, contohnya di sekolah deh. Isi atau deskripsi bagiannya apa? Nah, ya, pinter. Terus, ya, terbagi ruang-ruangan ya, ada ruang kelas, ruang guru, ya. Ada lagi? Kalau tempat, Fatimah, apa saja? Kalau tempat, deskripsi bagiannya? Ya, isinya apa saja tentang, kan ada kelas, kemudian ada apa, ruang-ruang, kemudian ada apa lagi di sekolah itu? Apa? Suasananya, ya, kemudian ada apa lagi? Ada lapangan, ya, kemudian ada kantin dan lain sebagainya. Itu bisa masuk ke deskripsi bagian. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan atau penutup. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati, ya, itu penutup atau kesimpulan. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Ustaz, saya kira mau nanya? Reva mau nanya tidak?
Oke, ada yang nanya? Kalau tidak ada yang nanya, Bapak yang nanya nih. Ada yang nanya nggak? Paham semua ya? Ada berapa sih strukturnya? Apa saja? Penutup. Oke, biasanya pembuka ada di mana tempatnya? Awal. Kemudian isi ada di mana? Tengah. Penutup ada di bagian akhir atau kesimpulan. Oke, paham? Oke, kalau paham, dengarkan Bapak. Ya, setelah ini akan ada LKPD untuk kalian kerjakan. Bapak minta kalian buat kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Cara buat kelompoknya gimana Pak? Gini saja, kalian muter. Ya, biar tidak ribet. Kalian muter, langsung buat kelompok. Paham? Oke, sekarang silahkan kalian putar dulu. Ya. Oke, sambil perhatikan ya. Nah, di sini ada contoh LKPD-nya yang harus kalian kerjakan, yaitu nanti kalian bagikan kertas lembaran teks laporan hasil observasi. Ya, kemudian kalian apa? Kalian mencari strukturnya. Ya, setelah itu apa? Setelah itu kalian tandai struktur itu dengan spidol warna. Pak, saya nggak bawa spidol warnanya. Tenang, nanti bawa bagikan. Ya, ini spidol warnanya. Nanti satu kelompok bawa bagikan 3 warna yang berbeda. Ya, ada warna hijau, biru, dan kuning. Oke, cara mengerjakannya gimana? Kalian tinggal menggarisbawahi saja mana itu apa? Deskripsi apa? Bagian, kemudian deskripsi apa? Umum dan penutup atau kesimpulan. Ya, kebalik. Yang pertama itu apa? Umum. Kemudian bagian terakhir penutup. Nah, tinggal kalian garis bawahi mana yang umum, mana yang bagian, dan mana yang penutup. Oke. Ketua kelompoknya silahkan maju. Sudah ditentukan ketua kelompoknya? Oke. Dengarkan. Di sini ada amplop, ya. Amplop ini berisikan soal, ya, bukan berisi uang ya, berisi soal. Nanti silahkan kalian pilih mau amplop 1, mau amplop 2, 3, atau amplop 4. Pak, bagaimana caranya? Oke, caranya ketua kelompok maju terlebih dahulu. Oke, begini caranya. Silahkan kalian meminta siapa yang urutan pertama dulu ngambil. Oke, gadis. Kemudian, ayo Fatimah sama yang lain berapa? Oke, saya kira kedua. Kamu game shoot. Oke. Oke, berarti Rifki terakhir. Gadis mau nomor berapa? Nomor 2. Oke, jangan dibuka dulu ya. Saya kira mau nomor berapa? Nomor 1. Fatimah 3. Oh, Rifki nomor 4. Oke, kembali ke tempat duduk. Oke, coba amplopnya di ke ataskan. Oke, sudah ya semua ya. Oke, sekarang hitungan 1 sampai 3, buka amplopnya, kemudian bacakan dapat teks apa atau dapat soal apa. Dari kelompok 1 dulu. Oke, Bendi di Kota Padang. Oke, kelompok 2 dapat nomor 3. Fatimah? Apa soalnya?
Oke, fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Kelompok 3, kelompoknya Sakira. Dapat nomor berapa? Nomor 1. Apa itu nomor 1? Oke, sepeda motor di Indonesia. Kelompok 4, Rizky. Dapat nomor 4 juga ya. Apa soalnya? Sekolah inklusi. Oke. Oke, di sini Bapak ada teksnya ya. Tadi yang mendapatkan sepeda motor di Indonesia siapa? Oke, kelompok 3. Oke. Yang mendapatkan bendi di Kota Padang. Oke, kelompok 1. Yang mendapatkan fasilitas sekolah untuk peserta difabel. Oke, kelompoknya 1. Kelompok 3. Dan terakhir itu kelompok 4 apa? Sekolah inklusi. Ya. Oke. Sudah dapat semua soalnya? Sudah, oke. Ini Bapak akan bagikan spidol ya, warnanya berbeda-beda ya. Oke, dengarkan. Warna hijau itu untuk deskripsi bagian. Kemudian warna biru untuk penutup atau kesimpulan. Warna kuning untuk deskripsi awal. Paham? Oke. Oke, sudah tahu soalnya? Oke, silahkan kalian kerjakan. Ya? Ya. Yang merah itu kuning buat awal. Ya? Ya. Ini penutup. Ini bagian. Oke, paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Bisa Fatimah? Ya? Boleh, di sini aja kayak di garis boleh, kurung awal juga boleh. Bisa? Ya, sok gimana dicari mana yang bagian, mana yang awal, mana yang kesimpulan. Ya. Bisa ya? Di garis bawahi boleh, kurung awal juga boleh. Ya. Ya, mana? Ini di garisin juga boleh, dikasih kurung awal juga boleh. Karena mana ini yang awal, mana yang bagian, mana yang penutup. Ya. Bisa ya? Ini nanti di garis bawahnya juga bisa, di kasih kurung awal juga bisa. Dicari aja mana yang deskripsi bagian, deskripsi umum, sama kesimpulan. Ya. Di garis bawahnya mana yang deskripsi umum mana? Karena paragraf pertama. Enggak ada. Baca dulu makanya. Apa? Iya, sok mana yang umum, mana yang bagian, mana yang kesimpulan. Ya. Bisa? Iya, dicoret aja kamu. Oke, jangan lupa di lembar soalnya ditulis nama dan kelompoknya ya. Kalau ada yang tidak bisa, boleh tanyakan ke Bapak. Bapak, saya kurang paham, boleh tanya. Ya.
50 menit lagi. Iya, iya.
Ya, ada yang ingin tanyakan? Oke. Ya, boleh. Ya. Sudah? Ya. Ada yang kesulitan? Sudah semua? Oh, ada yang ingin bertanya? Boleh? Kelompok 4, gimana? Sudah? Ada kesulitan tidak? Paham semua ya? Oke. Kelompok 3, paham? Sudah ya? Oke. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Oke. Kelompok 3, gimana, ada kesulitan? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, paham semua ya? Oke. Jadi, kegiatan pembelajaran hari ini. Hah? Ya.
Oke, dengarkan anak-anak. Ya, oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, aku minta kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Oke, tiap kelompok ya. Mau dimulai dari kelompok mana dulu nih? Acak saja ya? Atau satu? Oh, acak. Acak saja. Oke, kalau acak berarti dimulai dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 maju untuk presentasikan hasil kerjanya. Oke, ayo. Rizky maju. Ya, semuanya ayo. Ayo. Oke, perkenalkan dulu ya nama kelompoknya, kemudian teksnya yang akan dibacakan. Oke, agak ke sini biar terlihat. Oke. Assalamualaikum dulu. Oke, gak apa ya? Ya, pegang aja. Ayo, ngomong kamunya. Ngomong apa? Pegang. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rafa. Perkenalkan nama saya Hadi. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Lestari. Saya akan mempresentasikan. Kira aja sih nggak bisa. Nggak apa-apa Rizky aja. Saya akan mempresentasikan sekolah inklusi. Dekatkan mic-nya biar terlihat. Saya akan mempresentasikan sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberi kesempatan belajar yang sama pada setiap peserta didik. Semua peserta didik baik kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, ABK maupun yang bukan, mendapatkan respek yang sama dari guru. Mereka mendapatkan materi pelajaran yang sama. Perbedaannya, peserta didik kebutuhan khusus memiliki guru pendamping khusus di kelas. Dia dong praktisi pendidikan inklusi dari Nonsang Mendiong Elementary School dan kandidat doktor Korea yang harus dipenuhi sebelum sekolah inklusi, di antaranya ada Ya udah, ayo sudah. Wah, gantian. Rizky yang baca. Penutup dari sekolah inklusi adalah peraturan ini diharapkan memberikan kenyamanan dan persamaan hak antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya. Tanpa semua itu, peserta didik berkebutuhan khusus tidak akan nyaman di sekolah dan tujuan sekolah inklusi tidak akan dapat tercapai. Oke, sudah? Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Oke, Bapak minta satu kelompok, satu pertanyaan. Oke, sebelumnya dengarkan. Oke, sebelumnya Bapak akan memberikan lembar penilaian teman sejawat. Nanti kalian mengisi teman kalian yang sedang presentasi ya. Apakah suaranya terdengar, apakah sudah rapi atau belum ya? Silakan. Oke. Oke, Bapak minta satu kelompok, satu pertanyaan. Oke, dari kelompok mana dulu? Kelompok 4 bawa pulpen? Oh, oke. Ditulis begitu ya. Oke. Oke, kelompoknya. Ya.
Oke, bagaimana? Oke, sudah. Di kelompoknya gadis, kelompok 1, ingin tanyakan? Oke, objeknya apa ya? Sudah? Oke, kelompok 3, 5. Oke, Syifa. Oke, bagaimana cara mengetahui kalau itu deskripsi bagian? Kita menjawab Sudah? nomor 1 dulu. Oke, silakan menjawab. Jadi saya menanya, bagaimana kau mengetahui bahwa itu fitur deskripsi untuk bagian? Ya. Jawabannya dengan mencari kata umum atau kondisi objektif dan terletak di awal. Oke, gimana jawabannya? Ya, oke, tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari gadis yang kedua, objek apa yang bisa menjadi deskripsi bagian? Jawabannya penumpang bus kota. Dan yang ketiga, kelompok Elsa, bagaimana cara mengetahui bahwa itu deskripsi bagian? Jawabannya berisi penjelasan tentang yang disampaikan. Oke, gimana? Puas dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ini kelompok 3 maju. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini. Ya. Ya. Nah, silakan. Yang keras suaranya ya, jangan kalah dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan sebuah sepeda motor di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsa. Nama saya Reva. Nama saya Sakira. Nama saya Kesya. Kami akan membacakan cerita di deskripsi awal. Yang pertama ada deskripsi umum. Saat ini sebagian besar jalan-jalan Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasanya digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan gigi manual. Ada sepeda motor bebek manual tanpa opsi. Ada sepeda motor trail yang biasa digunakan di medan berat off-road. Terakhir ada sepeda motor cruiser yang dikenal dengan motor moge. Yang terakhir ada simpulan. Demikianlah laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak bisa diabaikan di Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong presentasinya. Ya, oke, Bapak minta seperti kelompok 4, tiap kelompok buat satu pertanyaan. Oke, mau dari kelompok siapa dulu? Kelompok 2 ingin bertanya? Kelompok 1 ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Oke. Kelompok 2? Ya, boleh.
Oke, bagaimana strukturnya ya? Jadi yang pertama, Nanti dulu ditampung dulu ya. Satu lagi, kelompok 4, apa pertanyaannya? Ayo Rifki. Oke. Sama. Oh, sama pertanyaannya. Jangan yang sama. Oke, objeknya. Ini sudah? Oke, silahkan jawab kalau sudah didiskusikan. oke, yang pertama tuh tadi soalnya bagaimana cara mengetahui bahwa itu kesimpulan. Karena berisi kesimpulan atau manfaat. Terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui karena berisi penjelasan atau tentang yang disampaikan. Terus yang ketiga, objeknya bisa banyak. Ada tempat, ada manusia, ada orang bisa, ada benda, maupun ya ada orang, hewan, tempat, maupun benda. Bagaimana jawabannya? Puas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Ya. Deskripsi. Ya, boleh Kak, Pak. Oke. Ya, langsung saja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Fatimah, saya Syifa, saya Elsa, saya Milan. Kami akan membacakan teks atau cerita yang berjudul fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Saya akan membacakan pembuka atau definisi umum. Contohnya, di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan truk, sementara 1 lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik itu, ada 1 peserta didik lagi yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Dia juga pergi ke sekolah dengan menggunakan truk. Menurut dokter, kemungkinan besar kakinya baru dapat berjalan normal sebulan lagi. Sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik dengan kondisi seperti itu. Sayangnya hal itu belum dilakukan SMP Merdeka. SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar. Setiap gedung itu memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, para peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi peserta didik yang berjalan dengan menggunakan truk. Mungkin bagi mereka, menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. Mereka membutuhkan waktu lama untuk sampai di lantai 2. Peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda mempunyai masalah lain. Peserta didik dengan merasa tangga layaknya gunung, peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah dinding pembatas. Dia sama sekali tidak dapat melaluinya. Peserta didik ini selalu dibantu untuk dapat naik ke lantai 2. Kadang-kadang ia belajar di ruang guru yang terletak di lantai 1. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman masuk fasilitas sekolah.
antar bangunan yang memiliki kepemilikan tertentu. Program membantu peserta didik stabil yang menggunakan kursi roda untuk dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Pada saatnya sekolah memikirkan fasilitas ini karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapat kenyamanan dan keamanan sekolah. Oke. Udah? Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke. Sama seperti kelompok 4 dan kelompok 3. Saya minta satu kelompok satu pertanyaan. Oke. Kelompok 3. Oke, sudah ditulis dulu ya. Oke, kelompok 1 ingin bertanya apa? Oke, kelompok 4. Ya. Oke, sudah? Oke, silakan dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengetahui bahwa itu deskripsi bagian? Jawabannya karena berisi penjelasan tentang yang disampaikan. Ya, oke. Puas dengan jawabannya? Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana kamu mengetahui bahwa itu deskripsi bagian? Jawabannya dengan mencari kata umum atau kondisi objektif dan terletak di awal. Oke, gimana? Puas dengan jawabannya? Oke. Pertanyaan ketiga, objek apa yang bisa menjadi deskripsi bagian? Ada tempat, orang, benda. Ya, gimana jawabannya? Puas? Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 terakhir. Ayo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis dari kelompok 1. Nama saya Ayu. Dan saya Alda. Ini kita akan membacakan tentang hasil observasi berjudul Bendi di Kota Padang. Saya akan membacakan bagian umumnya. Bendi adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda yang masih digunakan di Kota Padang. Bendi yang beroda 2, 3 atau 4. Bendi yang digendalikan oleh seorang kusir dengan cara menarik tali kekang. Tali kekang bermanfaat untuk mengatur langkah kuda dalam menjaga keseimbangan posisi penumpang ataupun barang yang ada di atas bendi. Pangkalan bendi terletak di perapatan Jalan Pasar Raya Padang. Pangkalan itu merupakan tempat terjadinya tawar-menawar, tarif, waktu, dan rute perjalanan antara penumpang dan kusir bendi. Tarif bendi berkisaran antara 50.000 sampai dengan 1.000 per 30 menit. Tarif tersebut merupakan standar umum tarif bendi di Kota Padang. Demikian, bendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Wisatawan dapat berjalan-jalan mengitari Kota Padang dengan bendi. Oleh karena itu, bendi masih tetap eksis sampai sekarang. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, seperti kelompok sebelumnya, bahwa kita tiap kelompok satu pertanyaan ya. Oke, dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 2 mau bertanya? Oke, kelompok 2. Pertanyaannya ditulis ya, disimak ya. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 4 mau bertanya? Kelompok 3?
Oke, ya, sok. Bertanya. Kelompok 3 dulu. Sok. Oke. Terakhir kelompok 4, apa pertanyaannya? Oke. Jawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa itu kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu terletak pada bagian akhir dari teks tersebut. Oke, gimana? Puas dengan jawabannya? Oke. Kalau buat pertanyaan nomor 2, bagaimana objek apa yang bisa menjadi deskripsi bagian? Itu ada benda, makhluk hidup, ataupun tempat. Ya. Terus buat pertanyaan ketiga, bagaimana? Apa tadi pertanyaan ketiga? Boleh ulang? Ulang pertanyaannya, kelompok 3. Kesimpulan sudah. Udah. Mau nanya lagi yang lain? Rifki, boleh dibantu Rifki? Atau Ari, Adi? Apa pertanyaannya? Oke, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu biasanya berisi penjelasan tentang apa yang disampaikan. Oke, gimana dengan jawabannya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dong. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kita tepuk tangan dulu dong untuk semua kelompok. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang menganalisis unsur teks laporan hasil observasi. Kita simpulkan bareng-bareng. Kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Yang pertama kita sudah mengetahui tentang unsurnya. Ya, kemudian apa? Kalian bisa menganalisis struktur ya. Strukturnya. Kemudian yang kedua kalian bisa menganalisis teks laporan hasil observasi. Di dalam objek itu ada berapa sih objek itu? Apa saja? Ada 4, apa saja? Benda, kemudian tempat, kemudian orang, kemudian ya hewan ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita sudah menemukan ya, kalian bisa mengevaluasi atau menentukan bagian-bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Mana itu deskripsi umum, mana itu deskripsi bagian, dan yang terakhir mana itu kesimpulan. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin tanyakan dulu tidak? Paham semua? Oke, kalau paham. Oke, kalau paham, Bapak minta semua kalian berdiri dong, semuanya. Kita melakukan test breathing dulu biar tidak kaku badannya ya. Kalian sudah belajar hari ini, sudah belajar dengan baik hari ini. Sekarang kita melakukan test breathing. Semuanya tangan ke depan. Tangan ke depan. Kemudian jarinya itu kalian tempelkan ke jari satunya ya. Kemudian tepuk-tepuk gini. Oke, hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tepuk lengan kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tepuk lengan satunya. 1, 2, 3, 4. Tepuk pundak. 1, 2, 3, 4, 5. Pundak satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kaki. Tepuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gimana? Sudah lebih baik? Oke, silahkan duduk kembali. Oke, nah selanjutnya, dengarkan. Sudah semuanya perhatikan jawab apa lagi? Kelompoknya sudah selesai. Silahkan kalian duduknya bertukar kembali. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan
refleksi untuk kalian atas pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian tulis pesan dan pesan setelah menerima pembelajaran hari ini ya. Oke, di sini Bapak ada lembar refleksi. Silahkan kalian isi. Nah, di sini ada emoticon ya. Nanti kalian isi sesuai dengan hati kalian. Pembelajaran hari ini menyenangkankah? Atau bosan? Atau seperti apa? Silahkan kalian tulis. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk menjawabnya ya. Oke, silakan. Ditulis saja gambar ulang tidak apa-apa. Iya boleh.
Oke, sudah. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah, stop. Tidak boleh ada yang menulis lagi. Oke, kalau sudah, Bapak ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian, ya, refleksi setelah menerima pembelajaran hari ini. Boleh 2 orang untuk membacakan hasil refleksinya. Oke, silahkan. Siapa yang mau? Tesia. Oke, silahkan bacakan. Tesia. Berdiri nggak apa-apa, Tesia. Saya dapat memahami konsep-konsep dasar yang terkandung dalam teks seperti deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Dan saya belajar agar berbahasa menggunakan bahasa yang baik. Oke, terima kasih Tesia. Oke, selanjutnya 1 orang lagi. Gadis? Oke, silahkan. Kesimpulan materi pelajaran hari ini mengenal teks LHO dengan lebih dalam untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sudah? Oke, ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nanti refleksinya kalian kumpulkan ya. Nanti akan Bapak bacakan satu persatu. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa nih tuh? Pembelajaran selanjutnya ya. Teks laporan hasil observasi tentang apa? Tentang kaidah kebahasanya. Silahkan kalian pelajari tentang kaidah kebahasanya ya di pertemuan hari apa? Hari Rabu depan. Ya. Oke. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Paham semua? Oke, kalau paham, boleh lihat sekitar. Coba, ada sampah tidak di sekitar? Nah, kalau ada sampah, silakan boleh dibuang. Jangan sampai kalian menyimpan sampah. Silakan diperiksa dulu. Gitu. Jadi, ada sampah di situ, tolong dibuang. Oke, sudah diperiksa tempat-tempatnya? Kolong meja, kolong kursi sudah? Sudah. Oke, sekali lagi Bapak mau tekankan, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, Bapak harap kalian di rumah dibaca-baca terlebih dahulu apa sih kebahasaannya. Nah, nanti baru Bapak akan jelaskan tentang teks kebahasaan atau laporan hasil observasinya ya, lebih detail. Oke. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa bermanfaat materi ini untuk kedepannya, dan Bapak pesan ke kalian, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur agar kalian tetap sehat ya, karena kalian sudah mulai aktif untuk sekolah ya setelah liburan berapa lama? 2 minggu ya. Oke, akhir kata sebelum Bapak mengucapkan salam, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Arifi untuk berdoa. Ananda Arifi, silahkan berdoanya dari dalam hati ya, tapi dengan suara yang keras.
wal Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.